Dalam diskusi tajam kali ini yang bertema di dalam atau luar istana negara, di telepon atau SMS, di birokrasi atau masyarakat, teror dan kekerasan terus dilakukan terhadap pers yang diadakan di kantor redaksi penawan.com, Jalan Haji T4 nomor 6 Rawasari, Jakarta Timur pada hari Senin 8 April 2013. Dengan dihadiri beberapa narasumber antara lain Ketua Umum Ikatan Wartawan Online Budi Chandra, Ketua Persatuan Wartawan Indonesia DKI Jakarta Haji Kamsul Hasan, dan anggota Dewan Pers Agus Sudibyo. Ketua Umum Ikatan Wartawan Online Budi Chandra menyatakan terulangnya kasus kekerasan pada wartawan karena tidak ada efek jera yang diberikan kepada pelaku. Kemudian menurut Ketua Persatuan Wartawan Indonesia DKI Jakarta Haji Kamsul Hasan, melihat fenomena yang unik terjadi dalam kasus kekerasan terhadap wartawan, hal tersebut karena banyaknya dari perusahaan media yang diam saja saat wartawannya mengalami kekerasan. Di birokrasi teror dan kekerasan terus dilakukan terhadap pers. Kita sembari menunggu Bang Didi Irawadi dari DPR RI. Dia sudah berjanji akan mencoba meluangkan waktunya. Terus terima kasih untuk Bang Kamsul Hasan yang sudah bersedia menghadiri pertemuan kita. Terima kasih juga Bang Agus Sudibyo. Terima kasih juga untuk Bang Budi Chandra, Ketua Umum Ikatan Wartawan Online. Kami perlu mendapat masukan-masukan mungkin Bang diskusi ini terkait dengan kekerasan. Umumnya kita ini kan di Indonesia media ini kalau udah ada kekerasan baru ngomong tuh rame-rame. Kalau nggak ada kekerasan nyenyak gitu. Sebenarnya Bang Kamsul, selama pengalaman abang di Dewan Pers itu, yang Dewan Pers Bang Agus, dahulu kekerasan terhadap Dewan Pers itu di Dewan Pers banyak nggak di Dewan? Silakan ya. Jadi kalau angka kekerasan terhadap wartawan itu tinggi artinya misalnya tahun lalu 2012 itu 87 kasus kekerasan gitu. Tapi kategori kekerasan itu macam-macam kan. Selama ini yang kita kenal barangkali lebih pada kekerasan fisik. Tapi sebenarnya kekerasan non fisik, kekerasan verbal, ancaman, macam-macam itu juga termasuk kekerasan. Misalnya bulan Maret, awal Maret itu ada seorang wartawan bisnis Indonesia di Makassar itu mendatangi konferensi pers yang dilakukan oleh PT Tonasa. Nah, konferensi pers itu enggak jadi dilaksanakan gitu. Tapi justru kemudian dari manajemen Tonasa itu membagikan uang amplop kepada wartawan itu yang datang. Ada seorang wartawati yang menolak untuk menerima amplop itu dan kemudian mengajukan komplain verbal. Ini gimana katanya komplain pers tapi kok nggak ada, malah gini. Akhirnya wartawati itu dimaki-maki, diberikan kata-kata yang keras oleh seseorang dari Tonasa itu, bahkan kemudian mendapatkan ancaman melalui SMS. Tindakan seperti itu juga kekerasan, gitu ya. Kekerasan verbal, pemaksaan wartawan untuk menerima amplop itu juga kekerasan. Nah, kasusnya jadi macam-macam sebenarnya. Tidak hanya kekerasan dalam bentuk fisik. Gitu. Nah, itu bermacam-macam dan karena itu pada Desember 2012 yang lalu Dewan Pers bersama AJI, PWI, UPTI, dan komunitas pers itu menyusun pedoman penanganan kasus kekerasan terhadap wartawan. Jadi untuk mempedomani bagaimana cara kita menangani kekerasan terhadap wartawan dalam berbagai bentuknya itu. Dan pada bulan Januari sudah dibentuk Satgas, Satuan Tugas Penanganan Kasus Kekerasan terhadap wartawan. Nah, salah satu fenomena yang sering terjadi begini, kalau ada wartawan jadi korban kekerasan itu yang aktif melakukan advokasi itu ya kalau enggak AJI, PWI, LBH Pers atau IJTI. Nah, perusahaan media tempat wartawan itu bekerja itu di mana? Enggak jelas.
Artinya Perusahaannya ya. perusahaannya itu harusnya yang muncul. Jadi kalau ada wartawan jadi korban kekerasan itu harusnya perusahaan media itu pihak pertama yang harusnya memberikan advokasi, pembelaan, pendampingan macam-macam. Tapi banyak terjadi perusahaannya itu justru wait and see ataupun main safe, dia nggak mau memberikan advokasi, nggak mau muncul, dan bahkan sering terjadi perusahaannya itu mengatakan ini kasus pribadi, tidak ada urusannya dengan kerjanya sebagai wartawan, tidak ada urusannya dengan kami. Nah, sering terjadi seperti itu. Nah, ini yang harus kita tangani, bahwa perusahaan media adalah pihak pertama yang harus bertanggung jawab, mendampingi, mengadvokasi, memberikan pendampingan hukum, memberikan pengobatan, menanggung biaya rumah sakit, mengevakuasi korban dan keluarganya kalau ada kekerasan terhadap wartawan. Nah, itu yang ditekankan dalam pedoman ini. Nah, yang kedua, kita juga harus melakukan penelitian secara seksama, karena dalam beberapa kasus kekerasan terhadap wartawan itu dipicu oleh tindakan wartawan sendiri yang tidak senonoh, yang tidak sopan, yang memaki-maki narasumber macam-macam. Atau terjadi juga misalnya yang kekerasan terhadap wartawati yang di mana itu mas? Pasar TV. Pasar TV itu. Kalimantan Timur. Nah itu kan kalau reaksi kita, normal kita itu, alamiah kita itu, wartawati hamil kemudian keguguran gara-gara dipukuli ketika meliput konflik tanah, kita pasti akan membela. Respon kita pasti akan membela dengan berapi-api. Tapi setelah kita selidiki ternyata ini masalahnya macam-macam. Satu, ternyata wartawati ini terlibat konflik kepentingan dengan sengketa tanah itu. Dia menjadi pihak di situ. Itu udah nggak benar kan? Dia wartawan terlibat sengketa tanah, tapi kemudian dia meliput. Ketika diliput, digebuki, dia bilang saya wartawan. Padahal ya dia sebenarnya pihak aja di situ. Nah, seperti itu. Atau waktu itu kasus SMA 6 yang paling ramai juga waktu itu. Yang kita dengar kan ada sejumlah wartawan dipukuli, ya kan? Dipukuli oleh SMA 6. Saya yakin lah semua orang yang diikat sekarang di kepalanya pasti itu. Gitu. Setelah diselidiki, setelah kita mengumpulkan bukti-bukti, sebenarnya yang terjadi itu bukan pemukulan, tapi baku pukul. Gitu. Baku pukul antara sekelompok siswa SMA dengan sekelompok wartawan. Benar bahwa yang memukul pertama itu SMA, anak SMA, tetapi bahwa wartawan melakukan pembalasan itu juga tidak benar. Jadi sebenarnya itu baku pukul. Jadi kita harus fair, kita harus melakukan penyelidikan, melakukan tahu betul kronologinya sehingga kita bisa mengambil kesimpulan ini masalahnya apa. Jangan-jangan wartawan tidak murni menjadi korban, tapi juga menjadi pelaku dalam kasus itu. Tetapi di luar masalah ini menjelang 2014 ini memang intensitas kekerasan itu sudah kelihatan ya, semakin intens ya, semakin meninggi, frekuensinya semakin sering, dan bentuknya ataupun konteksnya berbeda-beda. Kekerasan antara polisi dengan tentara, gitu kan? Sekelompok massa pendukung kandidat pilkada dengan polisi dengan sejumlah tukang judi apa itu yang di sabung ayam. Jadi dimensinya macam-macam, semakin sering terjadi, dan kami yakin bahwa salah satu dimensinya adalah kekerasan terhadap wartawan, baik yang dilakukan oleh masyarakat, oleh ormas, oleh pendukung partai politik, itu kita khawatir di situ, karena wartawan dengan fungsinya sebagai fungsi informasional, sebagai jendela buat masyarakat untuk mengetahui seluk-beluk politik macam-macam, sudah pasti wartawan ini di tengah-tengah gitu ya. Wartawan ini semua pihak punya kepentingan, semua pihak berpotensi merasa dirugikan oleh pemberitaan media. Jadi posisi wartawan di sini sangat krusial sekaligus genting dan sangat berpotensi untuk menjadi korban kekerasan. Oke Mas Agus.
Nih, Bang Budi Chandra dari selama menjadi ketua umum Ikatan Wartawan Online. Yang disampaikan Mas Agus tadi sepertinya sangat objektif gitu ya. Tapi tetap saja tidak ada solusi untuk mengeliminir, malah diprediksi Mas Agus akan meningkat. Kekerasan itu selama meliput di bidang militer dan seluruh Indonesia, modelnya terselubung, terbuka atau seperti apa, Bang Budi? Selama saya jadi fotografer, saya di lapangan, alhamdulillah, mulai dari saya melaksanakan liputan jurnalis, tidak ada efek jerah sebetulnya. Tidak ada efek jerah ya? Tidak ada efek jerah untuk para pelaku kekerasan ini. Saya ngalami sendiri 2 kali saya ketika peristiwa Semanggi, saya habis diberi ke aparat, tapi tindak lanjut terhadap aparat itu tidak ada sama sekali. Nah itu makanya saya hanya menghimbau, saya tidak salah, saat itu saya tidak salah, dan teman saya juga ada beberapa wartawan foto, posisinya tidak salah. Mungkin karena situasi sedang panas ketika itu, kita tiba-tiba langsung dikebuki, langsung dikeroyok tanpa ada masalah apa-apa. Nah, kita coba tindak lanjut secara hukum, buntut-buntutnya damai. Kapolda waktu itu kita damai. Nah, saya berusaha dengan teman-teman minta supaya ini ada efek jerah, karena situasi waktu itu Indonesia sedang kacau, proses hukum juga tidak bisa berjalan dengan baik di Jakarta. Akhirnya kita coba lewat negosiasi dengan Kapolda, tapi kita dari teman-teman wartawan, terutama pewarta foto saat itu, sekitar tahun 98 waktu itu, kita coba bahwa ini jangan sampai terulang. Bahasa ini sebetulnya klasik. Ini terakhir terjadi untuk saya dan teman-teman waktu itu. Ternyata ini tetap berulang karena tidak ada efek jerah. Seperti yang di Riau juga kemarin saya perhatikan, tidak ada efek jerah untuk pelaku. Yang saya dapat beritanya hanya dipindahkan, pelakunya jelas gitu, kekerasan, benar-benar kekerasan gitu. Kalau dianalisa dari dewan pers segala macam itu sudah artinya ada jalan damai. Saya minta, kalau ini kan tindakan pidana, artinya dari pihak yang menjadi pelaku sebaiknya memang ini hukumannya memang harus berimbang gitu. Ketika kita wartawan jadi pelaku kekerasan, kita langsung jelek namanya, karena wartawan juga terlibat ini. Nah, tapi tidak pernah seimbang gitu loh. Ketika kita misalnya tadi SMA 6 dia menyerang, kalau berdasarkan penelitian wartawan juga melakukan pemukulan. Saya saat itu juga ada di situ. Kita sebetulnya bukan membalas itu bukan karena untuk kita dendam atau apa, karena kita melindungi diri. Akhirnya kan berdasarkan penelitian, wah kita juga melawan ya, namanya orang dipukul. Kalau waktu saya terjadi di Semanggi juga begitu, saya pukul kembali gitu. Artinya kita berusaha mencoba melindungi diri gitu. Saya himbau untuk teman-teman nanti kalau seandainya terjadi kekerasan terus terhadap wartawan, kata-kata jalan damai itu atau minta maaf itu klasik. Upayakan dulu secara hukum gitu, biar mereka jerah, karena kita ini sebagai wartawan terutama yang di lapangan, kita seperti bulan-bulanan mereka ketika kekerasan. Tidak ada, artinya mereka merasa iba ketika kita dipukul, nggak ada. Mereka tetap semakin jadi semakin terus kita terlibat kekerasan. Oke Bang Budi Chandra, ini kembali ke Bang Kamsul Hasan nih di Jakarta ya, belum ini di PW DKI Jakarta. Ini kan karakteristik Jakarta ini sangat cair gitu, tetapi sangat mudah terdeteksi. Sebenarnya selama memimpin PW DKI Jakarta nih Bang Hasan, kejahatan tuh, kekerasan terhadap wartawan tuh banyak nggak sih itu Bang? Ini Jakarta ya? Ya, saya kebenaran ketua PWI Jakarta, tapi sebetulnya saya adalah salah seorang tim Satgas penanganan kekerasan. Tim Satgas penanganan kekerasan. Jadi baik yang terjadi di Bogor, kemudian di Pekanbaru ya, yang melibatkan Robert Simanjuntak,
itu sudah kami lakukan advokasi. Jadi teman-teman sekalian, penanganan kekerasan terhadap wartawan itu lahir ditetapkan promotornya ini Mas Agus, itu kemudian ditetapkan oleh Dewan Pers pada tanggal 13 Desember ya Mas, 2012. Nah, sebelum ditetapkan itu kebenaran ada beberapa kasus ya. Ada beberapa kasus yang kita kunjungi gitu. Antara lain kekerasan terhadap Radar Bogor ya, yang dilakukan oleh ormas pemuda ya. Kemudian kekerasan yang dilakukan oleh oknum TNI di Pekanbaru, itu yang kita kunjungi ya. Kita kunjungi. Lalu tadi dikatakan bahwa kekerasan cenderung meningkat karena memang ini tahun politik. Kita tahu tahun 2014 tidak ada pemilu kada. Pemilu kada yang di awal 2014 itu dimajukan di 2013. Kemudian yang di penghujung 2014 itu dipindahkan ke 2015. Nah, mulai dari 2013 inilah terjadi kekerasan yang meningkat ya. Dua yang kita pantau terakhir yaitu Gorontalo dan Palopo. Itu adalah efek dari pemilu kada seperti itu. Nah, teman-teman sekalian, masa lalu memang seperti tadi yang dibilang oleh rekan Budi, banyak kekerasan yang berakhir dengan cara jalan damai dengan berbagai alasan, termasuk saudara kita ini juga tidak melanjutkan ya perkaranya. Nah, setelah standar atau pedoman penanganan kekerasan terhadap wartawan diberlakukan, maka hal yang seperti itu tidak boleh terjadi lagi dan tidak akan terjadi lagi. Pertama, apabila terjadi kekerasan terhadap wartawan, maka wartawan memiliki legal standing. Tim advokasi ya, anti kekerasan terhadap wartawan akan menghubungi wartawan dengan berbagai cara. Kalau bisa tatap muka seperti ini, tatap muka. Kalau tidak bisa, kita by phone dan segalanya. Kita akan tanyakan. Ya. Langkah apa yang akan Anda ambil? Begitu si wartawan mengatakan, saya akan mengambil langkah hukum, maka kita informasikan kepada perusahaannya bahwa wartawan Anda akan mengambil langkah hukum. Anda, kami, ya, Anda perusahaan pers, ya, kami organisasi pers, Dewan Pers bersama-sama mendampingi. Jadi tidak ada lagi kata damai. Ini perbedaannya. Ya. Dulu masih banyak damai. Global TV, ya saya ngomong Global TV aja karena di situ ada Global TV. Ketika terjadi sengketa di depan rumahnya Mulan Jamila, ya. Ketika dicabut kuncinya, diambil, ini adalah bentuk kekerasan. Sudah saling lapor ke Polsek Kebayoran Baru atau Kebayoran Lama waktu itu. Sudah saling lapor polisi, ternyata perkaranya damai di Dewan Pers. Begitu juga Global TV juga dengan Raul yang terjadi di bandara. Sudah lapor polisi, perkaranya damai. Sekarang tidak bisa lagi. Kalau wartawan yang ingin maju, ya, maka kita harus bersama-sama membackup. Satgas akan mencarikan pasal pemberatan. Kalau yang lalu selalu yang dibicarakan adalah 4 ayat 2, 4 ayat 3, Junto 18 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 yang ancamannya hanya 2 tahun. Saya menggunakan kata hanya di depannya. Hanya 2 tahun atau denda 500 juta rupiah. Kalau pasal ini yang digunakan, pelakunya nggak bisa ditahan. Karena ini kekerasan verbal, pelakunya tidak bisa ditahan. Proses boleh jalan. Ya, kita lihat
Contohnya adalah Sarasari. Ketika dia melakukan kekerasan di studio Penta, ya, melempar wartawan, meminta hapus, karena pasal itu yang digunakan, perkaranya jalan. Di pengadilan negeri dia dihukum 6 bulan dalam masa percobaan. Dia banding, dihukum lagi dengan yang sama. Dia kasasi. Di pengadilan kasasi ditetapkan sama putusannya. Tetapi kan tidak bisa dieksekusi. Nah, kemudian ketika dia hukumannya masih percobaan, tidak bisa dieksekusi. Nah, ini kan tinggal bagaimana jaksa sebagai eksekutor mengikuti yang bersangkutan. Apakah di dalam masa percobaan itu yang bersangkutan melakukan tindak pidana lagi atau tidak, termasuk tindak pidana ringan. Artinya kalau ada wartawan yang bersengketa, kemudian orang yang sudah melakukan kekerasan terhadap wartawan dihukum dengan percobaan, ya, nah kita harus bahu-membahu, kalau perlu piket gitu, ya, untuk mengawasi yang bersangkutan. Kalau dia melanggar lalu lintas pun kita lapor, karena tempiring pun pelanggaran ringan lalu lintas itu pidana, ya, kita laporkan sehingga dia bisa menjalankan hukuman yang dikenakan dengan masa percobaan itu, ya. Itu satu. Kemudian kami Satgas sekarang juga begitu mendapatkan laporan, ketika kami mendapatkan laporan soal kekerasan terhadap waktawati Pasar TV, ya, di Pasar Kalimantan Timur, kita secara normatif kita nggak perlu melihat dia itu anggota siapa, anggota AJI, anggota IJTI, anggota PWI, bahkan dia tidak berorganisasi. Selama dia wartawan, kami secara normatif akan membuat statement, karena sesungguhnya kan kekerasan bukan kepada wartawan saja, kepada semua makhluk itu memang nggak boleh gitu kan. Kita akan membuat normatif, tetapi setelah itu kita pelajari. Nah, tadi Mas Agus sudah membuka, Pasar TV ini ternyata tidak profesional. Ketika dia tidak profesional, Satgas atau Dewan Pers juga akan memberitahukan kepada perusahaan setempat, Anda tuh gak profesional. Masa anak yang lagi sengketa lahan Anda tugaskan untuk meliput? Jadi kan melanggar pasal 1 Kode Etik Jurnalistik kan, ya, tentang independensi. Nah, ketika dia datang ke lapangan, lawannya itu udah ngelihat, apalagi lawannya itu pamannya juga gitu loh, masih keluarga. Oh, ini anaknya si Iman nih gitu. Jangan-jangan dia bukannya mau meng-cover berita, jangan-jangan dia mau mendokumentasikan kegiatan itu. Nah, sehingga terjadilah kekerasan. Nah, kekerasan yang seperti ini secara normatif kita tetap, ya, mengatakan kekerasan itu melanggar hukum dan harus diproses. Oke Pak Kapolres. Ini kan kalau kita dengar dari teman-teman, sepertinya kekerasan itu nggak habis-habisnya gitu ya. Tapi kita perlu lihat kekerasan itu kan tidak fisik semata. Seperti dengan dalih aturan-aturan, wartawan dilarang meliput. Malah unik, harus berseragam lengkap karena mendampingin presiden, pejabat negara. Ini unik ini. Jadi nanti kode etik tolong dibuat di Dewan Pers dan organisasi pers bahwa ini aneh, ada aturan yang membatasi. Kita perlu tahu bahwa organisasi profesi itu yang solid baru pengurus besar ID, Peradi, dan Ikatan Insinyur. Kita ini belum solid, makanya bisa diatur. Sampai seragam pun bisa diatur. Kira-kira gimana Bang Agus? Ini istana melarang kalau tidak berseragam formal baik dan lain-lain. Kita ini mau fashion show atau ngambil berita? Kemudian apakah aturan keistanaan bisa melarang seseorang untuk meliput? Undang-undang pers dilarang pakai peraturan protokoler loh. Kira-kira gimana pendapat mantan Dewan Pers ini Bang Agus? Insya Allah ke depan kan tidak mantan lagi gitu Bang Agus. Kalau dari sisi kewajaran di negara-negara demokratis, memang khusus untuk katakanlah untuk ya 3 kalau nggak salah ya, untuk 4 bahkan ya, untuk kepresidenan, parlemen, terus kemudian lembaga peradilan tertentu, nggak semuanya itu, terus juga institusi strategis militer, itu memang ada pengaturan yang lebih ketat, macam-macam kekatannya tergantung negara-negara. Itu pakai undang-undang bukan? Ya itu pakai protokoler. Itu undang-undang bukan Bang Agus?
Kita mau tahu dulu, bukan kan? Bisa pakai undang-undang, bisa pakai peraturan, itu kan tergantung negaranya. Di Indonesia, ini kita bicara di Indonesia ya? Iya. Kalau di Indonesia saya nggak tahu pakai apa. Tidak ada Bang Agus. Tapi kalau misalnya di pengadilan itu kan memang di pengadilan ataupun di DPR itu memang ada, mereka mempunyai peraturan bahwa yang meliput DPR harus begini. Maksud saya begini, yang penting adalah bahwa harus ada akses yang simetris untuk semua orang untuk mendapatkan, katakanlah apakah license atau card itu gitu. Jadi jangan sampai card itu, ID card, license itu hanya diberikan kepada orang-orang yang kebetulan kenal dengan orang dalam, kebetulan dia dari media yang besar. Jadi harus ada kesempatan yang sama untuk mendapatkan ID card itu, kesempatan itu. Bang Agus, bukan soal kesempatan, tapi administrasi di lingkungan itu bisa membendung undang-undang pers saja. Mereka melarang dengan dalih itu urusan mereka. Undang-undang pers kan memungkinkan semua diliput tuh. Sebentar. Nah, bagaimana kalau Sebentar. Moderator nggak boleh marah loh ya. Enggak, bukan marah. Emosi moderator. Bawaan jiwa itu. Bawaan jiwa ya. Jadi persoalannya kan ini undang-undang pers gitu kan. Tapi kan kemudian di beberapa lembaga itu undang-undang pers itu kemudian dibalance dengan undang-undang yang lain. Gitu. Saya hanya mengatakan bahwa di dalam rezim demokratik pun, misalnya kita ambil dua aja, memang ada pengaturan tentang siapa saja yang punya hak untuk meliput, apakah reguler ataupun untuk kasus tertentu, misalnya event-event tahunan gitu kan, pidato kenegaraan macam-macam, atau ketika menerima tamu negara, itu memang ada pengaturan di situ. Gitu. Itu memang sulit untuk dihindari. Gitu. Tetapi yang harus diperjuangkan adalah kuotanya harus besar ini. Gitu. Jangan kuotanya terlalu kecil padahal medianya banyak di Indonesia. Itu yang harus diperjuangkan. Yang kedua adalah harus ada yang disebut sebagai symmetric access to information. Artinya kesempatan untuk mendapatkan ID card itu harus sama. Harus sama, misalnya jangan sampai ID card itu diberikan kepada hanya khususnya kepada media-media yang wartawan-wartawan dari media yang besar. Tuh. Yang kedua, untuk wartawan-wartawan yang memang sudah kenal dengan orang dalam. Yang ketiga, untuk wartawan-wartawan yang memang sudah lama di situ, sudah 5 tahun di DPR, sehingga dia nggak jelas ini wartawan atau anggota DPR gitu. Hanya begitu gitu. Jadi harus ada akses yang sama untuk mendapatkan ID card itu. Dan itu peraturannya harus transparan. Makanya sampai sekarang pun misalnya DPR itu belum berhasil mengesahkan peraturan tentang liputan di DPR. Karena apa ya? Kemudian kita bilang ya Mas ya, Anda nggak bisa membuat peraturan itu sendiri. Anda harus melibatkan orang-orang, AJI, PWI, JTI, Pewarta Foto Indonesia. Itu yang selama ini mereka lakukan. Jadi tidak bisa DPR misalnya membuat peraturan liputan DPR hanya melibatkan komunitas wartawan di DPR. Nggak bisa. Tongnya tinggi ya. Ya kita nggak tahu, tapi itu nggak representatif. Representasi dari wartawan itu ya paling tidak kan PWI, AJI, JTI, Pewarta Foto Indonesia. Kalau tempat Anda itu bisa dimasukkan di situ gitu. Nah itu berarti prosesnya harus legitimate gitu. Kalau saya melihat di situ Mas. Oke Mas Agus, Bang Budi, ini kita cerita kebebasan pers tapi kita masih memaklumi administratif gimana ya? Ini kan kadang-kadang kita kan merdeka pilar demokrasi keempat gitu ya, tapi giliran administrasi kayaknya maklum aja gitu. Gimana kira-kira dari Ibu melihatnya? Kami dari Ibu, terutama wartawan-wartawan online ini, ketika liputan tadi benar Mas Agus tadi terbatas. Memang harusnya si pelaksana kegiatan ini harusnya memberikan kuota yang besar untuk para wartawan. Banyak sering terjadi ketika kita hendak meliput terbatas dengan ID card, batasan dengan pakaian. Saya juga dulu pernah bertugas di istana. Ketika saya lupa, istana itu tidak boleh kita memakai celana jeans. Ya, itu tidak boleh untuk liputan di bawah. Itu harus memakai
pakaian bahan biasa. Nah, itu ya Pak. Ada lagi ketika kita liputan di satu tempat, ID card dibatasi. Tidak bisa, ini sudah habis. Ketika kita lihat hanya beberapa kelompok media besar yang boleh meliput di situ. Ini kan artinya pembatasan. Kadang kita juga tidak menyalahkan mereka, teman-teman wartawan ini tidak kompak. Artinya ketika banyak teman-teman wartawan yang tidak mendapat ID, ketika mereka ditolak untuk melakukan liputan, ya sudah mereka pulang. Padahal itu bukan itu yang harus dilakukan. Kita sama-sama untuk maju. Kita punya undang-undang pers. Kita bisa dengan alasan itu kita harusnya bisa diliput. Mungkin batasan ID card itu sejauh ini hanya mungkin supaya teman-teman wartawan tidak terlalu banyak untuk menghalangi VIP yang di depan. Itu alasan itu banyak terjadi. Begitu juga ketika kita liputan di Mabes TNI, di tempat-tempat militer, kementerian, itu banyak dibatasi oleh ID card sama. Ya pembatasan itu sendiri gitu Bang Budi. Sebaiknya tidak ada pembatasan untuk itu. Ya kan di KPK pun nggak ada terbatas, bahkan Uber gitu gimana itu kan perbandingan yang sangat signifikan untuk menjadi pelajaran gitu. Ini kalau menurut saya ini juga merupakan kekerasan ya. wartawan, artinya dia tidak bisa meliput. Ketika dia tidak bisa meliput, dia harus kembali. Saya tidak bisa liputan karena ID card-nya terbatas. Itu juga itu kan kebebasan pers. Ketika dia akan bertugas itu kan terhalangi. Gitu deh, ya. Terima kasih Bang Budi. Bang Hasan nih Bang, ini kan unik nih Bang. DKI ini parameter nih. Ini di bawah pengaruh Abang ini bagaimana mencegah ke depan. Halus dan kasar seperti tadi. Sebenarnya bisa nggak tuh Bang perbedaan-perbedaan? Karena kita lihat teman-teman Metro TV, John Howard itu bisa wawancara kok dia gitu ya. Sementara mungkin di sananya tidak. Atau sebaliknya, presiden kita bisa diwawancara oleh media asing dengan begitu cepat, tapi wartawan kita nggak bisa gitu dengan aturan. Bagaimana Bang Hasan? Iya. Kita harus membedakan antara kesempatan dengan peraturan tata tertib ya. Kalau kesempatan yang tidak diberikan, itu kita akan protes. Tetapi kalau kesempatan diberikan, lalu kita semau kita, nah ini yang tidak bisa digunakan lagi Undang-Undang 40. Jadi teman-teman sekalian, Undang-Undang Dasar kita ini sudah diamandemen. Ketika Undang-Undang 40 dibuat, yang menjadi gantungan hukum itu adalah pasal 28. Ketika itu pasal 28 hanya pasal tunggal. Di tahun 2000, Undang-Undang Dasar kita ini diamandemen. Amandemen kedua itu memecah pasal 28 ya. Ada 28A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Nah, moderator ini menganut pasal 28F ya, kebebasan yang absolut. Padahal ada pasal 28J ya, bahwa kebebasan itu adalah hak asasi seseorang, tetapi di ujungnya ada hak asasi orang lain lagi, sehingga ada aturan, ada tanggung jawab di sini. Nah, kemudian undang-undang yang lahir setelah tahun 2000 itu termasuk menggunakan pasal 28J. Jadi kalau Anda pelajari undang-undang penyiaran dengan undang-undang pers, itu sangat jauh berbeda. Di undang-undang pers itu ya, karena memang inginnya sistem pertanggungjawaban fiktif, tidak ada penjara untuk pers. Yang ada adalah pidana denda yang 500 juta di 18 ayat 2 dan 100 juta di 18 ayat 1. Tetapi ketika kita membaca undang-undang penyiaran, itu ada pidana 5 tahun. Penyiaran. Ya. Berita bohong 5 tahun. Untuk radio maksimal itu pakai jangan atau lagi kumulatif ya. Radio 5 tahun 1 miliar, televisi 5 tahun 10 miliar ya. Kenapa undang-undang pers dengan undang-undang penyiaran ini bagaikan langit dan bumi begitu? Nah, karena pertimbangan hukumnya, gantungan hukumnya yang berbeda ya. Nah, kami agak alot nih ya. Sampai sekarang belum setuju ya Mas Agus ya, ketika DPR ingin membuat ID card untuk teman-teman pers. Kami menolak. Kalau dia membuat
aturan internal bahwa orang yang mengunjungi gedung itu harus isi daftar tamu, harus pakai identitas, itu hal lain. Ya. Ketika dia ingin membuat press card, pertama mau membuat press card, kita bilang, loh, Anda itu bukannya perusahaan pers. Menurut Undang-Undang 40 yang membuat press card itu adalah perusahaan pers. Ya. Anda nggak bisa. Tapi kalau Anda ingin mengatur rumah tangga DPR, ya silakan saja. Yang penting aturannya tidak melanggar undang-undang, gitu, seperti itu. Nah, kemudian ingin dibuat aturan. Kami tanya, apa yang Anda ingin lakukan? Semua media yang ditugaskan oleh perusahaan pers yang berbadan hukum, oleh perusahaan pers yang berbadan hukum, ini saya garis bawahi, akan diproses, akan dikeluarkan ID card-nya, ID card permanen. Lalu kami tanya lagi, nah, kalau ada yang dari ujung kulon sana, wartawan lokal, ya, misalnya yang radar-radar begitu, ya, wartawan lokal, dia ingin ke DPR karena di situ kan ada orang, ada perwakilan, ada dapilnya kan di situ. Dia mau ke DPR. Bagaimana caranya? Bisa dengan menukar identitas kantornya, ya, dengan identitas kantornya ditukar, ya, dengan identitas harian. Ya, Mas Agus seperti itu ya. Jadi boleh, berarti tidak ada penghalangan. Tetapi kalau kemudian di sana diatur, ya, pada pidato kenegaraan, itu yang masuk ke ruang di bawah, ya, tidak boleh pakai kaos oblong atau nggak boleh pakai t-shirt seperti ini. Nah, itu sebuah pengaturan, jangan dianggap sebagai pembatasan gitu loh. Jangan dianggap sebagai pembatasan untuk mencari berita. Anda yang tidak patuh, kalau Anda pakai baju kan Anda masuk gitu. Ya, ya kalau saya pakai jeans kayak begini, di sini boleh, tapi ke istana tidak boleh. Ya harusnya itu kan bukannya hambatan kalau saya mengganti celana seperti itu. Apalagi acaranya sudah terjadwal. Nah, jadi harus dibedakan antara hambatan yang memang dilarang dengan hambatan yang karena tata tertib tadi gitu. Nah, ini yang kita minta. Karena begini, Mas. Kalau kita baca juga pasal 2 Kode Etik Jurnalistik, mudah-mudahan teman-teman juga baca. Nah, di sana meskipun tidak detail dikatakan bahwa wartawan harus berpenampilan sopan, ya. Meskipun sopan ini bisa diartikan begini sopan, tapi kalau ke lapangan olahraga gitu ya, tapi kalau ke istana dengan tamu negara mungkin dianggap tidak sopan gitu kan, persoalannya seperti itu. Nah, definisi ini yang harusnya kita atur sejak awal. Jangan tiba-tiba di sana tidak ada aturan sesungguhnya, tapi begitu orang datang pakai kaos, lo nggak sopan lo, padahal nggak ada aturannya. Tapi kalau sebelumnya sudah aturan bahwa meliput istana tidak boleh menggunakan jeans, tidak boleh menggunakan t-shirt, gitu. Nah, wartawannya masih melakukan itu, ya saya kira wartawannya yang harus merapikan diri, membenahkan diri gitu. Ini nggak termasuk yang diatur di pasal 4 ayat 2, pasal 4 ayat 3, pasal 18 ayat 1 ya. Karena bisa jadi ya Anda tidak bisa masuk ke peliputan itu, tapi rekan Anda ada. Dan saya ingin katakan bahwa 4 ayat 2, 4 ayat 3, Junto 18 ayat 1 itu bukan untuk melindungi wartawan. Coba Anda baca lagi. Itu untuk melindungi perusahaan pers. Nah, ini yang juga terjadi, yang kemudian dikelola oleh Mas Agus ya, menjadi peraturan bagaimana kita melahirkan standar perlindungan kepada wartawan. Bulan April saya itu ditunjuk sebagai staf ahli penelitian dampak dari pasal 28 termasuk kekerasan terhadap wartawan. Kami meneliti di 5 provinsi. Di Sumatera Utara itu terjadi, wartawan sudah dipukulin ya Mas Agus, sudah dipukuli, kameranya sudah dibanting gitu. Dia lapor polisi, si wartawannya lapor polisi, begitu lapor polisi, wartawannya juga CS sama Kapolresnya, dia juga ternyata peliput di Polres itu ya.
di Polres itu, ketika dia lapor, Kapolresnya langsung perintahkan Kasat, kerahkan. Ditangkaplah belasan orang ini, Pam Swakarsa. Ditanya, Anda siapa? Kami Pam Swakarsa. Siapa yang mengerahkan Anda? Ya. PCP 2 di sana. Oh. Lalu ditanya lagi, Anda melakukan pemukulan ini? Ngaku. Ditanya berikutnya, ada nggak manajer senior yang membayar Anda itu di lokasi? Ada. Maka dia mengetahui kan pemukulan itu. Dia tidak mencegah, maka dia dianggap sebagai otak. Yang tadinya yang orang lapangan sudah diperkas, ketika si manajer ini diperkas, si manajer langsung didampingi pengacara. Pengacaranya mempelajari undang-undang pers. Oh, ini bukan kepada wartawan ini, perlindungan ini. 4 ayat 2, 4 ayat 3 Junto 18 ayat 1 ini bukan kepada wartawan, ini kepada perusahaan pers. Dia konsultasi, dia lobby perusahaan persnya. Ketika di lobby perusahaan persnya nerima lagi lobby. Diganti iklan 2 hari, setengah halaman. Jadi Ya. Damailah itu, ditarik persoalannya. Kami mengadvokasi si wartawan. Oke, kalau dia damai, kau udah dipukul beramai-ramai, ini memenuhi unsur 170, lebih dari 5 tahun ancamannya. Ini yang selalu kita gunakan sekarang 170. Lebih dari 2 orang yang menganiaya, kita gunakan 170. Apakah 170 ayat 1, ayat 2 ya. Kalau dia 1 orang luka, kita gunakan 351 ya. Sejak awal kita sudah melakukan ini. Tugasnya tim advokasi sekarang lebih keras. Kita ingin agar benar-benar terjadi efek jerah. Jadi saya kembali yang di Sumatera Utara itu dicabut laporan. Saya bilang, udah kau maju aja secara pribadi, pakai 170. Dia mau maju, perusahaannya bilang apa? Ya silakan, itu hak Anda. Kalau 170 kan haknya dia kan, nggak berkait dengan perusahaan. Tapi digarisbawahi, kalau Anda nanti karena kasus ini harus diperiksa bolak-balik, menghadiri sidang bolak-balik, Anda meninggalkan tugas jurnalistik Anda, ya kami akan melakukan langkah-langkah sesuai aturan di perusahaan ini. Apa itu langkahnya? Ya PHK. Nah si wartawan ini yang sudah berusia 43 tahun, dia mikir, kalau mau di PHK, gue kerja di mana? Kalau gue bikin kerja sih banyak, tapi ada gajinya apa enggak? Kan itu persoalan kan. Jadi kalau saya di kampus, mahasiswa saya bilang, kalian ini kerja udah pasti, karena ada media-media itu yang tiap hari ngerimain lowongan gitu. Kalau pekerjaan pasti dijamin ya. Teman-teman di STP sana tempat saya kuliah, saya bilang, Anda nggak usah khawatir, kalau jaminan kerja ada, tapi jaminan digaji apa tidaknya yang tidak saya jamin. iya Bang Absul ya. Jadi Bang Agus, Bang Udik, ini kita sudah bicara dari tadi bahwa ternyata kaitan kekerasan itu tidak lepas dari perusahaan, tidak lepas dari profesi itu sendiri, tidak lepas dari individu wartawannya. Ini sebenarnya kita ini hebat ini wartawan ini. Presiden bisa diwawancara, dokter diwawancara, notaris diwawancara, advokat diwawancara. Tapi giliran kita dapat penyakitnya. Ikatan profesi ini wartawan ini sedikit aneh ini. PBID itu sangat solid. Nyaris jarang terdengar upaya kekerasan terhadap mereka. Kalaupun ada rame-rame ikatan profesinya. Sama dengan Peradi, pecah habis-habisan auto dan lain-lain, solid lagi. Ini wartawan jangankan organisasinya gitu. Kekerasan terus-menerus, malah perusahaan domplengin seperti Bang Kamsul katakan tadi. Bang Budi, dari Bang Budi ini yang lebih asik dari bawah. Kita ini benar organisasi pers atau masih pers-persan gitu, sehingga terus-menerus diserang terus nih. Modelnya habis-habisan, nggak tentara, polisi, Kopassus, masyarakat, pers jadi moral. Sekarang ada modus baru, teliti dulu kejahatan ini benar dari luar apa wartawan ikut-ikutan bermain gitu. Seperti kata Bang Kamsul, objektifnya bagaimana nih Bang? Kalau saya bicara organisasi, saya setuju. Artinya kita coba teliti keterlibatan, karena banyak juga wartawan yang bisa disetting, bukan begitu Pak? Jadi ada wartawan disetting, ya teman-teman wartawan ada oknum nih, oknum, kita bicara oknum, artinya dia disetting.
ketika ada kepentingan tertentu dia diatur untuk ini, makanya kasusnya akhirnya seperti tadi Mas Agus bilang, oh ternyata nih si wartawan ini kan ada kepentingan tersendiri. Tapi itu 0,1%. Iya, dari jumlah wartawan. Iya, artinya ketika orang itu wartawan ini ada kepentingan tertentu, ketika mengalami pembelaan kan akan terhambat juga, dia akan rugi untuk dirinya sendiri. Independensinya terhadap wartawan itu dia nyaris kurang gitu. Nah, saya cuma berpendapat bahwa ini sekarang ini kan organisasi wartawan pertama. Kita baru kemarin aja kita deklarasi, itu kita dengan suara-suara teman-teman wartawan online kita bikin namanya Ikatan Wartawan Online. Nah, ini kita masih tertutup. Didasari itu karena selama ini wartawan online ini dianggap anak kecil, dia anak didikan. Oh gitu ya, karena merasa dia anak didikan gitu. Akhirnya kita coba yuk gitu. Karena udah ada media besar, kenapa kita tidak yang kecil ini bisa jadi besar gitu kan. Artinya ternyata juga media besar akhirnya kan ikut-ikut dia punya media online gitu kan. Akhirnya mari kita bersatu, misalnya kita juga sebagai organisasi. Abang jamin bahwa nggak ada lagi serangan terhadap wartawan, kalaupun bersatu? Oh tidak, pasti kekerasan terhadap wartawan itu kita coba minimalisir. Kekerasan itu sepanjang dunia Indonesia ada, tetap masih ada. Cuma kita bisa coba kurangi gitu lagi. Kalau kekerasan kita hapuskan sih nggak mungkin ya rasanya, tetapi yang harus kita lakukan adalah kita terus berupaya menekan angka kekerasan itu. Kita berupaya. Nah sekarang jadi tadi yang dimaksud Mas Agus dan dimaksud saya itu kita melakukan investigasi atas kasus itu. Tapi yang pertama, begitu terjadi kekerasan yang harus digarisbawahi, begitu terjadi kekerasan kami tidak melihat itu wartawan anggota siapa gitu ya. Kita langsung melakukan statement, karena tadi saya katakan kekerasan jangan kepada wartawan, kepada masyarakat itu juga tidak boleh gitu. Langsung kita melakukan statement, kita mengutuk dan kita menggerakkan kekerasan itu agar diselesaikan secara hukum ya. Baru setelah itu kami ini menggunakan jalur-jalurnya, nanti teman-teman wartawan foto, teman-teman asosiasi wartawan online itu ke bawah mengambil data, kemudian melempar ke kita akan olah. Oh, ternyata kejadian ini. Jadi ketika pasar TV terjadi, kita langsung buat statement. Polisi langsung menggunakan 170 ya. Ya. Meskipun kita juga harus introspeksi diri. Oh, ini karena ternyata sumbernya juga dari wartawan yang tidak tidak objektif, tidak independen. Yang media ini kita informasikan, Anda itu tidak boleh lagi menugaskan, Anda itu melanggar pasal 1 Kode Etik gitu. Ini kan kalau tidak repot nanti ya. Kita banyak sekarang pemilik media itu terjun juga ke politik ya. Jangan-jangan wartawannya ya dipaksa untuk memihak, kalau enggak Nggak bisa gitu. nggak bisa jadi apa-apa gitu kan. Nah ini kan juga bahaya ini kalau seperti ini. Jadi justru kita ingatkan ya, di tahun politik ini ya, meskipun itu sangat sulit dihindari, kita berusaha. Kalau Anda tanya kekerasan mau dihilangkan ya, pasal 1 itu bisa nggak sempurna diterapkan? Saya yakin nggak bisa gitu loh. Pasal 1 itu kan bahwa wartawan Indonesia ya independen ya, dalam memberitakan, termasuk dari pemilik modal. Nah, mati nggak tuh dari kata-kata itu? Nggak cocok ya, nggak cocok ya. Ya perlu itu memang sebuah keharusan, idealnya seperti itu. Meskipun itu berusahanya kita setengah mati gitu loh ya. Ya Bang Hamsul, terima kasih Bang Hamsul. Ini terakhir untuk Bang Agus, sebelum teman-teman yang lain bertanya, teman-teman kita media, Bang Agus, pengalaman Abang di Dewan Pers, sesungguhnya gimana ini pers ini ke depan? Nanti kan Bang Hamsul sudah ngomong juga, Mas Budi udah ngomong, Bang Budi udah ngomong, bukan hanya dari luar, ternyata perusahaan itu juga bisa menjadi musuh yang mematikan bagi wartawan itu sendiri gitu.
Ini idealnya gimana? Nggak bisa kita contoh Peradi, ID yang sangat solid gitu. Dilindungi undang-undang malah dapat duitnya banyak gitu kan. Wartawan nggak bisa di satu media, kata undang-undang pers gitu ya. Aneh. Padahal Peradi mau di 5 kantor notaris pengacara bisa, dokter mau di 3 tempat bisa, wartawan mau nggak bisa di 3 media gitu. Kurang lebih seperti apa pandangan Bang Agus? Biar jangan kita mendengar keluhan kekerasan terus, solusi dari dalam nggak ada gitu. Silakan. Ya, kalau Anda membayangkan negara yang ideal sekali, memang nggak ada. Gitu loh. Jadi ya kita itu harus bergulat dengan realitas ya seperti ini. Memang pers kita ini dari berbagai sisi memang belum beres gitu ya. Jadi kalau Anda misalnya membayangkan wartawan tidak pernah mengalami kekerasan, ya Anda hidup aja di Sabah, di Brunei Darussalam, di Terengganu, di negeri Kelantan, di Singapura, Anda nggak pernah. Artinya Bang Agus mengatakan kita harus pindah ke sana gitu. Bukan. Dan nggak kekerasan. Saya mengatakan bahwa kalau Anda mau jadi wartawan yang tanpa kekerasan, Anda hidup aja di Malaysia. Di sana wartawan itu nggak pernah menjadi korban kekerasan. Tapi di sana Anda dibelenggu, Anda nggak boleh ikuti pemerintah, gitu loh. Jadi kita harus melihat bahwa kekerasan itu resiko dari demokrasi yang kita nikmati ini. Dari kebebasan yang kita nikmati itu kemudian muncul kekerasan. Kekerasan ini harus kita tangani dengan serius. Kita harus cari formula bagaimana menangnya, tapi kita jangan cengeng. Kita jangan terus mengeluh ini bagaimana kekerasan kok nggak terjadi, jangan gitu. Jadi kita harus melakukan tindakan-tindakan yang konstruktif, jelas bagaimana menangani ini. Tapi kalau Anda berharap sama sekali tidak ada kekerasan terhadap wartawan, itu nggak akan terjadi dan sejarah membuktikan negara yang sedang dalam transisi demokrasi itu kekerasan memang terjadi. Dan itu salah satu korbannya adalah wartawan. Gitu. Jadi makfum lah kita Bang ya? Ya Enggak. bukan makfum, tetapi jangan terus-menerus bagaimana idealnya, bagaimana gini-gini ya. Cara untuk menangani masalah ini ya harus kita sendiri gitu. Jangan melemparkan kemana-kemana, tapi ya wartawan ini yang harus menangani gitu. Dan ya sebenarnya teman-teman masyarakat pers menyusun pedoman penanganan kekerasan wartawan itu sebenarnya untuk menangani itu. Jadi teman-teman saya sarankan membaca ini apa isinya seperti apa, dan kemudian kita baru tahu oh kalau ada kekerasan terhadap wartawan ini yang harus kita tangani dan seterusnya. Gitu. Misalnya gini ya, misalnya Mas ya, kita itu kan sering mendengarkan bahwa media ini sudah dikuasai oleh para pemilik modal dengan secara monopolitik gitu ya. Kapitalisme. Ya, kita selalu begitu kan. Kita selalu bilang begitu. Tapi sebenarnya hari ini gitu, saya membayangkan tidak akan ada satu kekuatan politik atau ekonomi yang bisa menguasai semua media. Mayoritas bisa ya? Mayoritas pun nggak bisa. Oh nggak bisa juga? Nggak mungkin gitu. Nggak mungkin. Jadi kalau kita bicara soal bisnis media penyiaran gitu kan, sekarang tuh yang pemiliknya kan 4-5 gitu kan. Itu bahwa misalnya gini ya, katalah satu pemilik gitu ya, dia bisa membuat medianya itu sangat subordinate pada dia gitu ya. Tetapi dependensi media ini kepada pemiliknya itu diimbangi oleh independensi media lain. Pengaruh. Gitu ya. Jadi itu sebenarnya kita harus sekali lagi melihat dari perspektif yang lain gitu ya, bahwa memang benar ada problem ekonomi politik dalam konteks kepemilikan media kita, bahwa para pemilik media itu banyak yang bermain politik, ketua partai politik macam-macam, iya itu harus kita kritisi. Tapi sebenarnya demokrasi itu memberikan hikmah yang lain. Tidak mungkin satu kelompok politik, ekonomi politik itu menguasai gitu ya. Metro TV barangkali kita sulit mengharapkan itu seperti apa loh. Tapi media-media lain kritis. TV One, ANTV itu barangkali kesulitan untuk independen sepenuhnya kepada Abu Dhabi. Tapi media-media lain kepada Abu Dhabi. Jadi itulah sebenarnya sisi lain dari demokrasi yang kita tidak akan menemukan itu di dalam negara-negara yang belum demokrasi. Dan harus diingat betul juga bahwa teman-teman di Metro TV, teman-teman di TV One, teman-teman di ANTV itu diam-diam sebenarnya melakukan perlawanan terhadap pemilik. Diam-diam ya. Keinginan pemilik medianya gitu. Yang kita lihat barangkali Metro TV
melakukan siaran langsung acara-acara Nasdem 10 menit gitu ya. Itu sudah kita maki-maki kan gitu ya. Tapi barangkali yang kita tidak tahu adalah pemilik modal itu maunya 30 menit. Maunya 30 menit ya. Tapi kemudian dengan perlawanan teman-teman Jadi 10 menit gitu Pak. jadi 10 menit itu angka story yang harus kita tahu gitu ya. Yang harus kita tahu bahwa tidak semua loh wartawan itu takluk sepenuhnya absolutely kepada pemilik media. Yang kita harus pahami adalah kalau kita membayangkan wartawan itu melakukan perlawanan frontal seperti Anda misalnya kepada pemiliknya, dipecat dia gitu. Jadi kita harus melihat ini, jangan terlalu dasar militik bahwa pemilik media itu mengontrol medianya sepenuhnya, enggak gitu. Wartawan itu melakukan perlawanan ya, kadang-kadang kalah atau sering kalah, tapi kadang-kadang menang. Teman-teman mungkin ingat bagaimana dulu SCTV membuat liputan soal Binistek di penjara, tidak boleh ditayangkan oleh menteri, waktu itu menteri kehakiman itu masih Pak Patrialis Akbar. Kemudian lobby ke pemilik SCTV, kemudian karena lobby itu kemudian tayangan itu tertunda. Tapi kan teman-teman ini kan kemudian membocorkan ini ke teman-teman Aji Jakarta. Aji Jakarta teriak-teriak advokasi sampai ke Dewan Pers, kemudian setelah dibawa Dewan Pers ya Pak Patrialis kita undang ya, karena sudah terbuka semua dia nggak mungkin Membendung. Dia pasti akan bilang tidak benar, saya menolak meminta SCTV melarang ini gitu. Akhirnya itu muncul. Jadi sebenarnya kalau wartawannya kreatif, wartawannya itu panjang akal, ini intervensi ekonomi politik itu dari pemilik maupun jaringan politiknya itu bisa dinetralisir. Dan harus diingat juga bahwa bisnis media itu kan bisnis yang sangat tergantung kepada public trust dan juga pada pengiklan. Ya, pengiklan dari produk-produk besar itu ya, Unilever, Indofood, macam-macam itu sangat sensitif dengan politik. Artinya mereka tidak begitu suka dengan media-media yang terlalu politis, yang terlalu partisan. Nah itu barrier yang lain. Itu halangan yang lain bahwa sebenarnya teori yang mengatakan bahwa pemilik media itu absolutely mengontrol konten pemberitaan redaksi itu sebenarnya perlu dilihat lebih kritis gitu, karena hambatannya macam-macam loh. Banyak faktor itu. Wartawannya tidak semuanya itu wartawan asal bapak senang. Itu pengiklan itu kritis terhadap media-media yang sangat partisan. Penonton gitu. Masyarakat melalui Facebook, Twitter macam-macam teriak-teriak. Itu juga diperhitungkan. Jadi kita harus melihat dari sisi lain bahwa kalau dari sisi ini sebenarnya meskipun kita mengalami problem kekerasan, meskipun kita teman-teman mengalami akses bahwa ke istana itu dibatasi, nggak semuanya dapat, ya meskipun pemiliknya itu terlibat jaringan politik ekonomi, tapi sebenarnya dari sisi yang lain itu justru orang dari negara-negara lain itu melihat kita itu optimis loh. Optimis di media. Optimis karena medianya itu memberikan daya dorong kepada gerakan anti korupsi yang luar biasa, ya kan? Good governance. Mereka optimis di situ dan ini menjadi role model bagi negara lain. Hari ini pers Indonesia itu adalah Indonesia itu negara dengan iklim kebebasan pers, praktek kebebasan pers terbaik di Asia Pasifik. Asia Pasifik ya. Dengan segala kelemahannya itu loh Mas. Iya. Terbaik di Asia Pasifik. Dan itu harus jadi sesuatu yang harus kita pikirkan, meskipun kelemahan-kelemahan ini masih banyak perbaiki. Itu jadi menurut saya sih, saya optimis ya dengan masa depan pers Indonesia. Kalau kita melihat dari fakta-fakta sekarang, misalnya teman-teman AJI, PWI, JTI, Dewan Pers sudah membuat pedoman penanganan kasus kekerasan wartawan. Di Asia belum ada itu yang punya itu. Pedoman pemberitaan media cyber di Asia belum ada itu, Mas. Yang ada itu media, misalnya CNN, pokoknya media-media ya, Bangkok Post itu punya untuk internal. Tapi untuk pedoman pemberitaan media cyber yang berlaku nasional itu hanya Indonesia loh. Pedoman ya? Iya. Jadi dari sisi itu sebenarnya cukup bagus bahwa hal-hal yang terkait dengan pers itu kan sebenarnya urusan publik.
seyogyanya diatur sendiri oleh publik itu. Dan untuk pers itu sebenarnya ya asosiasi wartawan, asosiasi perusahaan media dan dewan pers dan KPIK, dan itu berhasil, gitu kan. Pemerintah itu ingin membuat pedoman media cyber, nggak berhasil karena masyarakat sipil bikin sendiri, gitu. Dan pemerintah itu sebenarnya ingin membuat kode etik blogger, tapi sampai sekarang mereka nggak berani. Jadi saya kira kalau dari sisi itu, Mas, saya sih masih melihat sebenarnya pers Indonesia ke depan ini masih on the track ya, meskipun macam-macam tadi itu ya kita harus respon dengan seksama. Oke, terima kasih Mas Agus, terima kasih untuk Bang Kamsul Hasan, terima kasih Bang Budi Chandra sudah hadir di diskusi rutin penawan.com. Ya, kalau saya lihat kita wartawan ini jadi harus pintar-pintar di tengah badai kekerasan pemilik modal dan politisasi. Semoga ke depan kita makin bagus. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada para narasumber semuanya yang sudah berkenan hadir dalam acara diskusi tajam kita kali ini. Mudah-mudahan para narasumber berkenan hadir dalam acara diskusi tajam kita selanjutnya, tentunya dengan topik-topik yang berbeda. Terima kasih dan sampai jumpa.